timnas Indonesia saat ini. Kasihan gitu ya. Strateginya Sintayong, skuad timnas Indonesia saat ini itu dipenuhi dengan hobi banget ngumpulin pemain diaspora yang secara kasat mata kok. Nah ini kan menimbulkan banyak pertanyaan. Inilah agenda program bisa dibilang mengkotak-kotakan pemain naturalisasi diaspora dan seterusnya ya. Ya sebut aja Bung itulah ya. Kok kayak oposisi gitu ya terhadap keberlangsungan timnas. Hal yang tak kasat mata berunsurkan seni yang gak banyak orang lihat. Zaman-zaman eranya Van Bukering tuh, berabad-abad silam kita pernah melewati masa kegelapan, masa kekosongan, dan masa pencerahan. Begitupun timnas Indonesia, baru Kevin Dix itu ya. Karena masuk akal, timnas Indonesia ini kan nggak berkompetisi. Jika seni sejatinya adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan, maka desain adalah sesuatu yang sejatinya akan menimbulkan sebuah jawaban. Berbicara tentang timnas Indonesia, kurang lebih kalimat perpaduan itulah yang sangat layak dan pantas untuk menggambarkan timnas Indonesia saat ini. Dalam video kali ini, di Ikan Sepat, ini kan sebuah pendapat, kita bakalan bedah dua unsur kalimat tadi, seni dan desain yang terkandung lekat dan begitu pekat dalam timnas Indonesia saat ini. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Ngomongin soal timnas ya, sebelum kita bedah nih lebih luas ke dalam konteks timnas Indonesia tentang dua kata seni dan juga desain tadi, kita urai dulu lah ya sedikit contoh yang bisa kita gambarkan tentang seni yang sejatinya menimbulkan pertanyaan. Contoh, kita sebut aja contohnya lukisan Mona Lisa. Nah di sana kan unsur seninya sangat tinggi ya. Betapa lukisan Mona Lisa saat ini itu banyak menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan, baik di era masa pembuatannya juga di era saat ini. Era saat ini pertanyaannya, mungkin banyak kalangan berpikir kenapa Mona Lisa lukisannya saat ini kok jadi mahal banget, harganya nggak masuk akal, fantastis. Kenapa juga Leonardo da Vinci membuat senyum Mona Lisa terasa misterius? Kenapa juga Leonardo da Vinci menuangkan rasio, geometri, dan skala-skala yang begitu simetris yang kalau dibedah diurai itu mengandung kode-kode yang tersirat di dalamnya. Kurang lebih begitulah sebuah karya lukisan Mona Lisa yang mengandung banyak pertanyaan-pertanyaan hingga detik ini. Itulah sejatinya seni, suatu hal yang dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Begitupun timnas Indonesia. Seninya di mana timnas Indonesia? Kalau kita tengok nih ya, kalau kita amati seninya timnas Indonesia, kita mulai, mungkin saya bisa mencontohkan satu yang saat ini ya, dari aspek jersey lah ya. Jersey yang kita tahu yang sekarang ini digawangi oleh Apparel Erspo. Nah ini di dalamnya saya lihat itu banyak terkandung seninya ya. Yang sejauh ini dalam konteks jersey ini dia menjadi satu-satunya apparel hingga detik ini yang memberikan keuntungan langsung terhadap timnas Indonesia itu sendiri ataupun secara federasi PSSI ya, dimana setiap penjualan jersey original dari Erspo ini akan disumbangkan sebagian ke PSSI untuk memberikan sumbangsihnya secara pendapatan kepada timnas Indonesia. Kurang lebih secara industrial di sana saya melihat sebuah seni yang dijalankan terhadap kubu Indonesia ini ya, bagaimana di masa yang lalu belum ada kerjasama yang memberikan benefit secara keuntungan secara langsung terhadap federasi maupun timnas Indonesia. Ini saya lihat unsur seni ada di dalamnya. Juga kalau kita lihat sekarang ini kan timnas kita tahu diisi banyak pemain-pemain diaspora. Menurut saya di sana pun banyak unsur seni yang terkandung di dalamnya. Betapa nggak gampang loh ngumpulin pemain diaspora berdasarkan database. Satu aja kita nyari database itu memerlukan seni kan. Bahwa kita mendata pemain diaspora yang berlaga di Eropa itu kan harus detail tuh. Mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan Indonesia gitu kan. Memiliki ikatan secara emosional terhadap bangsa kita, secara kekeluargaan. Itu nggak gampang. Itu kan kita memerlukan seni di dalamnya ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi. Unsur seni baik itu urusan soal database, secara birokrasi, mengurusi kepindahan warga negara lain menjadi warga negara kita, itu kan memerlukan seni di dalamnya.
Sebut aja kalau bukan Pak Ketumnya itu Pak Erick Thohir ya, saya rasa seni di dalam mengumpulkan para pemain diaspora ini nggak bakalan terjadi sematang ini ya. Kita pernah merasakan era-era naturalisasi sebelum ini ya. Zaman-zaman eranya Van Bukering tuh, zaman-zamannya Rafael Maitimo dan seterusnya kan itu dimana seninya tuh kurang berlangsung ya menurut saya. Seninya itu kurang lekat, dimana jadi program naturalisasi pemain di era itu tuh ya begitu-begitu aja tanpa adanya seni yang didasari, maka kualifikasi ataupun kategori pemainnya pun terasa biasa-biasa aja gitu kan. Dan di masa itu juga nggak ada tuh nada-nada sumbang beberapa oknum atau segelintir orang yang nyinyirin ya waktu itu ya. Beda zaman sekarang, semakin kita euforia terhadap pemain diaspora, kok ada segelintir orang lah oknum yang nyinyir gitu ya terhadap timnas. Padahal kita mayoritas masyarakat Indonesia itu menyambut baik, bergembira atas bergabungnya pemain-pemain diaspora yang sekali lagi memiliki garis keturunan kuat sebagai bangsa Indonesia ya. Dan ada lagi salah satu contoh kalau kita masuk ke area taktikal ya, racikan strateginya Sintayong, betapa kita tahu kan skuad timnas Indonesia saat ini itu dipenuhi dengan pemain-pemain bertahan. Pemain diasporanya tuh yang direkrut kebanyakan bertahan. Nah ini kan menimbulkan banyak pertanyaan bagi sebagian kita ya, betapa secara kasat mata kok pelatih Coach Sintayong ini kok hobi banget ngumpulin pemain diaspora yang tipikalnya bertahan gitu ya. Sebut aja kayak Jai Ijes, Kelvin Verdong, yang terbaru Kevin Dix itu ya, yang baru aja cetak gol tuh di Liga Conference. Juga ada Sandy Walsh, juga ada Jordi Amat, Elkan Bagot. Nah kenapa kita di pemain bertahan itu kok gemuk rasanya? Ini kan banyak menimbulkan pertanyaan. Wah kenapa nggak pemain gelandang atau striker ini yang dicari? Kenapa sih kepenuhan banget ini pemain belakangnya di era Sintayong? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini, nah itulah bagi sebagian kita yang nggak mengerti akan kedalaman skuad, itulah seni yang berperan di dalam diri Sintayong. Bagaimana Sintayong ini dia melakukan seninya terhadap pengumpulan skuad diaspora ini di area bertahan dulu. Ini sangat teknis ya, buat saya ini, saya ngelihat ya ini demi kedalaman skuad, karena masuk akal. Timnas Indonesia ini kan nggak berkompetisi cuman dalam jangka waktu sehari dua hari atau seminggu dua minggu. Ini jangkanya panjang, bertahun-tahun. Kualifikasi Piala Dunia aja kan memerlukan waktu berbulan-bulan itu ya. Nah inilah ya hal yang tak kasat mata berunsurkan seni yang nggak banyak orang lihat. Demi kedalaman skuad kita nggak khawatir lagi dalam mengarungi beberapa kompetisi dan turnamen. Coba bayangin kalau Coach Sintayong nggak memiliki sense of art gitu ya di dalamnya, tidak menampilkan unsur seni dalam mengumpulkan pemain diaspora yang menggemukkan lini pertahanan. Ada satu pemain bertahan kita cedera aja, kan kita kebingungan tuh pelapis mana yang setara bisa memperkuat lini pertahanan sebaik yang sudah ada gitu kan di line up utamanya. Nah dengan penggemukan sekarang, disitulah seninya. Coach Sintayong tahu betul bahwa ini jangka panjang, turnamen berkelanjutan dalam tempo yang panjang, maka kita nggak pusing tuh punya pelapis kedalaman skuad yang hampir selevel setara pemain diaspora, kualitasnya itu terjaga di lini pertahanan. Itulah seninya yang mungkin bagi sebagian kita banyak mempertanyakan hal itu ya. Kurang lebih seperti itu tuh. Hal-hal yang menjadi bahan pertanyaan yang menurut saya ini adalah unsur seni yang ada terkandung di dalam timnas Indonesia saat ini. Mungkin kalian punya pengamatan lain tentang unsur seni yang terkandung di dalam timnas Indonesia, boleh ditulis kolom komentar, kita bisa diskusikan. Kira-kira apa lagi ya unsur seni yang saat ini nampak jelas ada di kubu timnas Indonesia. Sekarang kita masuk lagi ke desain ya. Nah dalam desain yang sejatinya adalah hal yang menimbulkan jawaban, kita ambil contoh aja jersey ya. Jersey Nike lah, sebut aja jersey Nike itu kan memiliki teknologi dry fit ya, atau Adidasnya itu dengan Climacool. Nah itu kan didesain untuk menemukan jawaban atas kenyamanan jersey yang bobotnya ringan dan menyerap keringat, kenyamanan jersey para pemain sepak bola modern saat ini. Kira-kira itulah yang dimaksud bahwa desain adalah sesuatu hal yang sejatinya untuk menemukan jawaban seperti jersey tadi contohnya. Sekarang kita bawa pada pembicaraan konteksnya timnas ya. Nah dalam konteks timnas Indonesia saat ini menurut saya desainnya itu adalah program pengumpulan diaspora ini, di mana ini adalah program jangka panjang
untuk menemukan jawaban atas keinginan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya melihat timnas kita itu secara akselerasi, percepatan, tingkat perkembangan level timnas kita itu melesat gitu ya. Jadi grand design ini saya sebut grand design ya. Ini itu dibuat dengan matang, desain yang sangat matang. Inilah yang saya lihat kentara banget di timnas saat ini. Betapa desain diaspora ini adalah sebuah akselerasi yang kita upayakan untuk segera naik level gitu ya. Dengan kehadiran mereka para pemain diaspora itu sangat-sangat berpengaruh positif bagi pemain lainnya yang sudah ada di timnas Indonesia sebelumnya. Ini bakalan membawa dampak yang sangat positif, di mana tadi upaya akselerasinya kita dalam program pengumpulan diaspora ini sangat berdampak efektif. Kita lihat aja, terbukti dari peringkat kita yang tadinya di kisaran 150-an ya, sekarang udah ada di 130-an. Nah, inilah agenda program yang berupa desain matang oleh PSSI selaku federasi yang diketuai oleh Pak Erick Thohir. Ini adalah desain sangat kental di dalam timnas Indonesia. Grand desainnya secara industri, bahkan kata desain ini tuh udah merambah ke Liga Indonesia juga, di Liga 1 BRI itu ya. Kita lihat kehadiran VAR, ini adalah akselerasi di mana ingin meminimalisir kesalahan-kesalahan yang banyak di era sebelumnya itu datang dari wasit. Dengan kehadiran VAR ini didesain secara matang oleh Pak Ketum kita. Ini termasuk desain jangka panjang yang udah kita rasakan ya, desain matang yang terkandung nggak cuma ada di timnas Indonesia, tapi juga sampai merambah di akselerasi atau perbaikan liga lokal kita ya, di Liga Indonesia itu. Nah, itulah dua unsur yang menurut saya sangat melekat terhadap timnas Indonesia saat ini ya, seni dan juga desain. Nah, di saat euforia kita terbuka terhadap pemain manapun itu yang ingin membela timnas kita, selagi memiliki garis keturunan Indonesia, kita sangat terbuka lebar, sangat menyambut baik, dan juga euforia terhadapnya demi persepak bolaan kita itu lebih maju, memiliki kekuatan di mata dunia gitu ya. Namun di sebagian kita atau segelintir orang lah ya kita sebut ya, yang memiliki pandangan berbeda dari kita gitu ya, dimana kita terbuka dengan senang hati, kok mereka kayak nyinyir gitu ya, sebut aja Bung itulah ya. Dan mereka itu yang kemarin viral, narasinya kok kayak nyinyirin timnas gitu, mengkritiknya tapi menjurus gitu kan, kayak seolah tuh kok kayak oposisi gitu ya terhadap keberlangsungan timnas yang saat ini sedang berjalan. Pokoknya adalah statement-statement nyinyir mereka yang dibilang kritik, cuman kok kesannya kayak bagaimana gitu sama timnas kita, sedangkan kebanyakan kita itu menerima dan terbuka terhadap kondisi timnas kita yang saat ini, bahkan menyambut dengan gembira dan menaruh harapan untuk program akselerasi ini, percepatan ini menuai hasilnya, tembus di 100 ranking FIFA dan juga tembus Piala Dunia 2026 tentunya. Nah, buat saya kayak kasihan gitu ya, kasihan aja mereka itu yang narasinya selama ini nyinyir terhadap timnas Indonesia saat ini, yang kurang lebih bisa dibilang mengkotak-kotakan pemain naturalisasi diaspora dan seterusnya ya. Janganlah seperti itu, dan saya kok kayak kasihan gitu, mereka nggak bisa ngelihat unsur seni dan desain yang begitu lekat saat ini yang ada di kubu timnas Indonesia. Nggak bisa mereka melihat keindahan timnas Indonesia saat ini. Kasihan gitu ya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kasihan juga nggak dengan mereka yang segelintir orang itu nyinyir terus terhadap timnas kita, berpandangan agak cenderung begitu gitu ya, tendensinya agak begitu ya terhadap timnas Indonesia. Buat mereka yang memiliki nada kurang sedap terhadap Indonesia, yang selama ini nyinyir atau sebagainya dengan narasi-narasi yang agak kurang mengenakan terhadap timnas Indonesia, lihatlah, ada unsur seni dan desain di dalamnya yang begitu matang, telah dijalankan sejauh ini, sudah mendapati progresnya, terbukti dari timnas kita peringkatnya melesat dari urutan 150 sampai sekarang udah 130-an lah ya. Itu kan bukti dan progres bahwa program ini, akselerasi ini, desain ini menemukan jawaban terhadap timnas Indonesia ya ada. Ya dengan matang dijalankan dan serius, yang nggak pernah kita lihat di era-era sebelumnya timnas saat ini ya. Kalau saya analogikan kembali dalam masa peradaban manusia itu kan kita melewati berbagai masa ya. Berabad-abad silam kita pernah melewati masa kegelapan, masa kekosongan, dan masa pencerahan. Begitupun timnas Indonesia. Yang saya lihat timnas Indonesia saat ini sudah melewati masa kegelapan, masa kekosongan, dan saat ini saya rasa timnas Indonesia
sedang berada dalam masa pencerahan. Kurang lebih seperti itu pembahasan video kita kali ini dalam program Ikan Cepat. Ini kan sebuah pendapat, karena kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya ini, Prasanggi Story, kalian bisa kasih like, subscribe, komen, juga share-nya. Kita bakalan balik lagi dalam video-video selanjutnya yang menarik dan unik untuk disimak. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam, tuang rasa, tuang cerita, Timnas Indonesia.